Assalamualaikum, halo semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga di sana kalian sehat semua ya. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi pemusatan data pada bab statistika. Nah, pada materi ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama rata-rata atau mean, kedua median, dan terakhir modus. Oke, lanjut kita masuk ke materi pertama yaitu rata-rata. Pada data tunggal, rataan hitung adalah jumlah data kuantitatif dibagi oleh banyaknya data. Rata-rata dilambangkan dengan X bar. Nah, jika kita rumuskan, maka rata-rata adalah data ke-1 tambah data ke-2 tambah data ke-3 sampai data ke N dibagi N atau banyaknya data. Atau jika kita rumuskan dengan sigma, maka rata-rata adalah 1 per N dikali sigma dari I sama dengan N sampai ke N. Kemudian kalikan XI. Contoh, tentukan rataan hitung dari data berikut. Nah, di sini sudah ada data yang terurut. Maka untuk mencari rata-ratanya, bisa kita langsung masukkan ke rumus. Maka rata-ratanya adalah 2 tambah 3 kali 2, karena banyaknya data ada 2, banyaknya data 3 ada 2, ditambah 4, ditambah 5 kali 3. Kemudian dibagi 7. Maka kita punya rata-ratanya adalah 3,86. Nah, selanjutnya ada contoh kedua. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 38 siswa adalah 64,5. Ternyata 2 siswa ikut susulan. Setelah nilai kedua siswa itu digabung, rata-rata menjadi 65,1. Jika siswa pertama mendapat nilai 69, maka berapakah nilai siswa kedua? Nah, untuk mencari rata-ratanya, kita gunakan rumus yang sama. Rata-ratanya di sini diketahui ya, dari total rata-ratanya itu adalah 65,1. Maka kita tulis di sebelah kiri. Sama dengan, 38 siswa nilainya 64,5. Maka 38 dikali 64,5. Ditambah nilai siswa yang ikut susulan yang pertama, siswa pertama nilainya 69, kemudian ditambah siswa kedua. Nah, nilai siswa kedua ini yang ditanya, maka kita misalkan dengan X. Kemudian dibagi oleh banyaknya seluruh data. Berarti banyaknya seluruh data itu 40. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 40, maka kita punya 2604 sama dengan 2451 ditambah 69 tambah X. Maka kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 84. Oke, selanjutnya rataan hitung pada data kelompok prinsipnya sama dengan data tunggal. Pada data kelompok, rataan hitung ditentukan dengan nilai frekuensi dan titik tengah. Nah, rataan kelompok ini dirumuskan dengan total frekuensi dikali titik tengah dibagi total frekuensi. Contoh, di sini ada tabel dengan 5 kelas interval. Kita lihat frekuensinya itu ada 100 totalnya. Kemudian di kelas interval pertama yaitu 60 sampai 62, frekuensinya 5, titik tengahnya 61. Kemudian kita kalikan frekuensi dengan titik tengah. Maka 5 dikali 61 yaitu 305. Begitupun dengan kelas interval selanjutnya. Pada kelas interval kedua, frekuensinya 18, kemudian titik tengahnya 64. Kemudian dikalikan yaitu 1152. Selanjutnya pada kelas interval ketiga itu 2814, interval keempat itu 1890, dan interval terakhir yaitu 584. Kemudian kita totalkan semuanya, maka kita dapatkan 6745. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu adalah total frekuensi kali titik tengah dibagi total frekuensi. Maka 6745 dibagi 100 yaitu 67,45. Selanjutnya pada rataan hitung ini, rataan hitung pada data kelompok dapat ditentukan dengan perkiraan atau dugaan. Nilai dugaan tersebut dinamakan rataan sementara. Nah, rumusnya adalah rataan hitung sama dengan rataan sementara ditambah total frekuensi dikali DI dibagi total frekuensi. Contoh, tentukan nilai rataan hitung data di bawah jika rataan sementaranya adalah 60. Kita gunakan tabel yang sama contoh sebelumnya.
untuk mencari rataan hitung jika ditentukan rataan sementaranya, maka kita harus mencari nilai DI. DI adalah titik tengah dikurang rataan sementaranya. Pada kelas interval pertama, kita lihat DI-nya yaitu titik tengah dikurang rataan sementara, maka 61 dikurang 60. Maka DI di kelas pertama yaitu 1. Kemudian kita kalikan frekuensi dengan DI-nya. Frekuensinya 5, DI-nya 1, maka FI kali DI itu 5. Kelas interval kedua berarti 18 dikali 4, yaitu 72. Begitu juga pada kelas selanjutnya. Terus ditotalkan, ini kita dapatkan hasilnya 745. Kemudian kita masukkan ke rumus rataannya, yaitu rataan hitung sama dengan rataan sementara. Rataan sementaranya 60 ditambah total frekuensi kali DI yaitu 745, kemudian dibagi 100. Nah, kita punya hasilnya sama kayak tadi. Rataan hitungnya adalah 67,45. Ternyata jika kita gunakan rataan sementara ataupun menggunakan rumus yang sama dengan rataan hitung langsung, hasilnya akan tetap sama. Berapapun nilai rataan sementaranya, jika kita gunakan rumus yang sama, maka nilai rataan hitungnya pun akan sama. Misalkan kita gunakan rataan sementaranya 45. Nanti jika kita hitung, DI-nya yang akan berubah. Terus kita masukkan ke rumus ini, ke rumus yang rataan sementara, hasil rataan hitungnya pun akan tetap sama. Selanjutnya yaitu median atau nilai tengah. Pada data tunggal, median letaknya di tengah-tengah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai data terbesar. Atau jika kita rumuskan untuk data ganjil, median sama dengan X tengah dikali N plus 1. Sedangkan untuk data genap, maka median sama dengan setengah XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Contoh, tentukan median dari data berikut. Nah, di sini kita gunakan data yang sama. Maka mediannya kalau kita lihat langsung yaitu 4. Kenapa? Karena letaknya di tengah-tengah data yang sudah diurutkan. Atau jika kita gunakan rumus, maka median sama dengan X tengah dikali N plus 1. N-nya itu 7. Maka 7 tambah 1, 8, dibagi 2, 4. Data keempat dilihat yaitu 4. Kemudian contoh kedua, tentukan median dari data berikut. Nah, di sini juga datanya sudah terurut. Total datanya itu 10, maka kita gunakan rumus median genap. Maka median sama dengan setengah dikali XN per 2. N-nya 10, berarti X10 per 2 ditambah X10 per 2 tambah 1. Maka X5 atau data kelima tambah data ke-6 dikali setengah, yaitu data kelimanya 6, data ke-6 yaitu 7. 6 tambah 7, 13, dibagi 2, yaitu 6,5. Kemudian pada data kelompok, median dirumuskan dengan tepi bawah ditambah setengah N atau jumlah data dikurang F dibagi FE dikali K. Nah, F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FE adalah frekuensi kelas median ya, sedangkan K adalah panjang kelas. Contoh, tentukan median dari data berikut. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi dengan 5 kelas interval. Untuk menentukan nilai mediannya, maka kita harus menentukan kelas mediannya dulu. Caranya gimana? Nah, kita lihat total frekuensinya yaitu 20. Maka 20 dibagi 2. 20 dibagi 2, 10. Nah, kita harus tahu data ke-10 ini terletak di kelas yang mana. Perhatikan kolom frekuensinya. Di sini pada kelas interval pertama frekuensinya 2, maka artinya data ke-1 dan data kedua. Kemudian di kelas kedua itu 5 frekuensinya, berarti di sini ada data ke-3 sampai data ke-7. Selanjutnya di kelas interval ketiga itu ada 7 frekuensinya, maka di sini ada data ke-8 sampai data ke-14. Nah, tadi kan kita mau tahu data ke-10 itu terletak di mana. Ternyata data ke-10 itu terletak di kelas interval ketiga.
Kemudian kita masukin ke rumusnya. Rumusnya adalah median sama dengan B atau tepi bawah. Tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya di sini 51, maka tepi bawahnya adalah 50,5. Kemudian ditambah setengah n tadi 10, dikurang F adalah nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti di sini ya 7. Dibagi FE-nya 7, kemudian dikali panjang kelasnya, berarti 51, 52, 53. Panjang kelasnya ada 3. Kemudian kita sederhanakan, maka 50,5 ditambah 1,2, yaitu 51,7 nilai mediannya. Oke, selanjutnya yaitu modus. Pada data tunggal, modus adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki nilai frekuensi terbanyak. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Nah, di sini kita gunakan data yang sama kayak tadi. Modusnya langsung terlihat ya, yaitu 5, karena 5 adalah data yang terbanyak. Terus, pada data kelompok, modus dirumuskan dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali K. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Nah, di sini kita gunakan tabel di contoh yang sebelumnya. Caranya sama, kita harus menentukan kelas modusnya dulu. Kelas modus berarti kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Kita lihat di sini frekuensi terbanyaknya itu di kelas interval ketiga dengan frekuensinya 7. Terus kita masukin ke rumusnya. Rumusnya adalah tepi bawah. Tepi bawahnya sama ya, 50,5 ditambah D1. D1-nya berarti 7 dikurang 5 dibagi D1, 7 dikurang 5 ditambah D2. D2-nya maka 7 dikurang 4 dikali panjang kelasnya 3. Maka modusnya adalah 50,5 ditambah 6/5, yaitu 51,7. Oke teman-teman, materinya sudah selesai. Tadi kita sudah mempelajari ukuran pemusatan data yang terdiri dari rata-rata atau min, median, dan modus pada data tunggal dan data kelompok. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan memperhatikan. Kalau punya pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.